Untuk tahun ini alhamdulillah Pemprov DKI memperoleh 4 buah Piala Adipura, yaitu Lika-liku pergantian Gubernur DKI Jakarta mengukir kisah tersendiri. Hal tersebut seiring dengan proses terbentuknya DKI Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang makin maju dan modern. Sejarah pun mencatat, dalam perjalanannya, DKI Jakarta banyak menyimpan cerita tentang orang nomor 1 yang menduduki jabatan benterek ini. Salah satunya terkait prestasi. Nah, berikut ini mari kita simak prestasi 7 Gubernur DKI Jakarta selama menjabat. Heru Budi Hartono. Kita mulai terlebih dahulu dari sosok Heru Budi Hartono. Heru menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta pada 17 Oktober 2022 sampai saat ini. Dia menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya. Berdasarkan hasil survei Arus Survei Indonesia atau ASI yang rilis 31 Mei 2023, selama 6 bulan menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, banyak warga yang puas dengan kinerja Heru Budi Hartono. Sebanyak 70,7% warga Jakarta menyatakan bahwa Heru memberikan kesan baik dalam memimpin DKI Jakarta. Bahkan hanya dalam waktu beberapa bulan, Pemprov DKI telah meraih 2 penghargaan di bidang perekonomian pada Desember 2022. Pertama, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori pelayanan prima dengan nilai tertinggi A. Kedua, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah tingkat provinsi dengan profil terbaik. Pemprov DKI Jakarta di tangan Heru pun mendapat 4 anugerah Adipura yang diraih Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, serta Jakarta Selatan. Anies Baswedan. Selanjutnya ada nama Anies Baswedan. Capres 01 ini sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 16 Oktober 2017 sampai 16 Oktober 2022. Karena prestasinya yang terbilang memuaskan memimpin ibu kota. Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem pun mengusungnya sebagai calon Presiden Indonesia yang bertarung di pemilu 2024 lalu. Adapun prestasi Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, diantaranya menggelar ajang balap mobil listrik internasional Formula E, Jakarta International E-Prix Circuit atau GIEC, melakukan revitalisasi kota tua Batavia, yakni mengubah zona rendah emisi, di mana hanya dapat dilalui pejalan kaki, bus Transjakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus. Kemudian Anies juga membangun jalur sepeda dan membuat sumur resapan, tapi menuai kritik karena tidak semua tanah di Jakarta bisa menyerap air dan menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Selain itu, saat pandemi COVID-19 melanda, Anies meluncurkan aplikasi Jakarta Kini atau JAKI. Aplikasi ini menjadi pusat informasi penanganan wabah COVID-19 dan perkembangan kasusnya di DKI Jakarta. Anies juga sempat merilis aplikasi Jaklingko agar warga dapat bertransaksi pada seluruh moda menggunakan kartu uang elektronik. Lalu Anies juga membuat fasilitas penyeberangan jalan bernama JPO Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman, jembatan yang terdapat tulisan 37 nama tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19. Dan menjelang purna tugas, Anies berhasil menyelesaikan pembangunan stadion sepak bola yang diberi nama Jakarta International Stadium atau JIS. Stadion sepak bola dengan kapasitas 82.000 penonton yang memiliki atap buka tutup secara otomatis. Joko Widodo. Nah, Jokowi sebetulnya menjabat Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012 sampai 2017. Namun, pesona politiknya yang memikat membuat PDIP beserta partai koalisi mantap mengusungnya di Pilpres 2014 dan terpilih selama 2 periode. Jokowi pun terhitung menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2012 sampai 16 Oktober 2014. Nah, saat memimpin ibu kota di periode singkat itu, Jokowi disanjung karena berperan mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karir PNS di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Prestasi lainnya adalah pemberian layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu melalui program Kartu Jakarta Sehat untuk 4,7 juta jiwa. Lalu Jokowi pun memberi dana bantuan pendidikan pada 320.000 pelajar melalui program Kartu Jakarta Pintar.
Jokowi juga melanjutkan proyek JEDI atau Jakarta Emergency Dredging Initiative dengan menormalisasi 13 sungai dan waduk. Dan yang paling menyita perhatian adalah pendekatan humanis Jokowi seperti makan bersama yang berhasil merelokasi warga dari bantaran sungai dan sejumlah waduk penampungan air ke sejumlah rumah susun. Metode belusukannya memang ampuh ya. Setuju kan guys? Komen di bawah dong. Basuki Cahayapurnama. Berikutnya ada nama Basuki Cahayapurnama atau akrab disapa Ahok. Nah, tongkat kepemimpinannya pun berlanjut di tangannya yang naik tahta dari wakil gubernur menjadi gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih menjadi presiden. Prestasi yang paling mentereng dilakukan Ahok yakni melakukan reformasi birokrasi yang meski dipandang belum maksimal tetapi sudah ada daya upaya. Nah, prestasi Ahok lainnya yakni melakukan normalisasi Sungai Ciliwung dengan merelokasi warga Kampung Pulo dan Bukit Duri, menata kampung akuarium di Pasar Ikan, dan menata kawasan Kalijodo. Ahok juga banyak merelokasi warga ke rumah susun. Lalu dalam sektor transportasi dan lalu lintas, Ahok mengganti kebijakan 3-in-1 dengan ganjil genap dan menerapkan pembatasan pelintasan sepeda motor. Selain itu, Ahok juga membangun RPTRA atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Kebijakan Ahok lainnya yang juga menjadi prestasi, yakni banyaknya perusahaan yang ingin membantu pembangunan di ibu kota memakai dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Namun sayang, karena kasus penodaan agama yang menimpanya, Ahok harus berhenti menjadi gubernur. Ia hanya terhitung menjabat dari 19 November 2014 sampai 9 Mei 2017. Jarod Saiful Hidayat. Next ada nama Jarod Saiful Hidayat, wakil Ahok yang naik tahta menjadi gubernur DKI Jakarta. Jarod memimpin ibu kota sejak 15 Juni 2017 sampai 15 Oktober 2017. Nah, dengan masa jabatan hanya sekitar 4 bulan, Jarod menjadi gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah. Karena itu, Jarod hanya fokus menyelesaikan proyek-proyek terusan dari Ahok, seperti penyelesaian dan peresmian RPTRA atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, Simpang Susun Semanggi, Koridor 13 Transjakarta, dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Di balik itu, kala menjabat gubernur, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengapresiasi gagasan Jarod untuk membangun trotoar yang lebar di Jakarta dan perhatian terhadap fungsi trotoar dengan menggelar bulan tertib trotoar melalui kampanye #trotoarkita. Ramah pada pejalan kaki memang penting diperhatikan ya guys. Sutioso. Lalu ada nama Sutioso atau yang akrab disapa Bang Yos. Ia menjabat gubernur DKI Jakarta selama 2 periode, mulai pada 6 Oktober 1997 sampai 7 Oktober 2007. Selama masa kepemimpinannya, Bang Yos melakukan penutupan lokalisasi Keramat Tunggak seluas 14 hektar yang dibangun tahun 1970-an. Menggagas pembangunan bus rapid transit atau BRT terbesar di Asia melalui busway dan meluncurkan bus Transjakarta jurusan Blok M Stasiun Kota. Nah, proyek bus Transjakarta ini pernah mendapat protes di kepemimpinannya, tapi kini menjadi salah satu alternatif warga Jakarta untuk menghindari kemacetan ibu kota. Itu namanya menikmati buah di masa depan. Fauzi Bowo. Terakhir ada nama Fauzi Bowo. Ia menjabat gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2007 sampai 15 Oktober 2012. Sebelumnya ia menjabat wakil gubernur DKI Jakarta di era kepemimpinan Sutioso. Nah, prestasi penting yang telah dicapai Fauzi Bowo di masa kepemimpinannya diantaranya penyelesaian kanal banjir timur atau KBT di wilayah Jakarta Timur dan Utara, mempertahankan prestasi tidak ada kejadian luar biasa atau KLB di area selama 3 tahun, memulai pembangunan jalan layang dalam kota non-tol, merintis pengembangan jalur lingkar atau loop line, jaringan kereta api lingkar luar Jakarta, revitalisasi program Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta, dan optimalisasi bus Transjakarta. Nah, beberapa programnya pun masih berjalan hingga kini. Tak dipungkiri jasanya cukup berjejak untuk Jakarta. Menurutmu siapa nih tokoh yang kamu harapkan menjadi gubernur DKI Jakarta selanjutnya? Komen di bawah deh. Thank you, update lovers.